Pak Nur, tanggal 23 cuti nggak Pak Nur? Pak Nur, tanggal 23 cuti di sana nggak? Bukan 23, mulai 23. Kita masuk. Apa? Lu bilang kebagian, gue suruh nanya awal Pak. Kebagian sunanya kebagian gimana ya Pak? Yang masuk nanti. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Susi udah masuk. Iya, suara saya kedengaran ya? Ya, alhamdulillah. Iya, kedengaran. Ya, ini tadi Bu Julia sudah bantuin nge-share. Soalnya akunya udah lewat. Mohon maaf sebelumnya. Laptopnya bermasalah, tidak bisa keluar suara. Boleh Bu Yulia aja nggak apa-apa, boleh. Terima kasih banyak sudah dibantuin. Ini udah mulai Bu Susi? Ya, saya mulai ya. Oh, mulai. Boleh. Oke Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala. Untuk hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bertatap muka walaupun virtual. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga kita selalu sehat. Amin. Untuk hari ini makalah kelompok 5 kami akan mencoba untuk mempresentasikan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Radhiyallahu anhu. Next, Bu. Ya. Untuk perkembangan peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kami akan coba menyampaikan yang pertama adalah pendahuluan, yaitu dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan. Lalu pembahasannya tentang proses pengangkatan, kebijakan dan strategi dalam memimpin, perluasan wilayah negara, prestasi dan kemajuan peradaban Islam, wafatnya, dan berbagai peninggalan Khalifah Umar bin Khattab. Untuk latar belakang, Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qat bin Razail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar berasal dari Bani Adi bin Ka'ab, salah satu rumpun suku Quraisy. Umar dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Umar bin Khattab lahir dari ayah bernama Khattab bin Nufail al-Sin al-Quraisy dan ibunya bernama Hantamah binti Hasim. Ayahnya Khattab bin Nufail al-Sin al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hasim berasal dari marga Bani Maksum. Beliau diberi gelar oleh Nabi Muhammad sebagai Al-Faruq, yang artinya orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab lahir di kota Mekah pada tahun 583 Masehi, 13 tahun lebih muda dari Rasulullah. Umar juga termasuk keluarga dari keturunan Bani suku Adi. Suku ini suku yang sangat terpandang dan berkedudukan tinggi di kalangan orang-orang Quraisy sebelum Islam. Umar memiliki postur tubuh yang tegap dan kuat, wataknya keras, pemberani dan tidak mengenal gentar.
Pandai berkelahi, siapapun musuh yang berhadapan dengannya akan bertekuk lutut. Meskipun begitu, ia memiliki tutur bahasa yang halus dan bicaranya fasih. Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa, mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki peran penting dalam perkembangan sejarah peradaban Islam. Peranan Umar bin Khattab termasuk sebagai khalifah yang paling menonjol dalam mengambil kebijakan politik yang senantiasa memperhatikan dan peduli kepada rakyatnya. Beliau adalah khalifah II pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, untuk rumusan masalah ada 5 pembahasan di sini. Bagaimana proses pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah? Kemudian apa saja kebijakan dan strategi Umar bin Khattab dalam kepemimpinannya? Yang ketiga, apa yang dilakukan Umar bin Khattab dalam memperluas wilayah kekuasaan negara? Yang keempat, apa saja prestasi dan kemajuan peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab? Lalu yang kelima, bagaimana Khalifah Umar bin Khattab wafat dan apa saja peninggalannya? Untuk tujuan penulisannya adalah menjelaskan proses pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah, menjelaskan kebijakan dan strategi Umar bin Khattab dalam kepemimpinannya, menjelaskan tentang hal-hal yang dilakukan Umar bin Khattab dalam memperluas wilayah kekuasaan negara, menjelaskan prestasi dan kemajuan peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dan terakhir menjelaskan tentang bagaimana Khalifah Umar bin Khattab wafat dan apa saja peninggalannya. Nah, next Bu Julia. Selanjutnya adalah pembahasan tentang proses pengangkatan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah atau 354 Masehi, menggantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Prosedur pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah sangatlah berbeda dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab mendapat kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam sistem musyawarah yang terbuka, melainkan melalui penunjukan atau wasiat dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada tahun 13 Hijriah atau 364 Masehi, pada tahun 13 Hijriah atau 354 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit dan akhirnya wafat pada hari Senin 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah dalam usia 63 tahun. Sebelum beliau wafat, ia telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya untuk menjadi khalifah. Penunjukan ini berdasarkan pada kenangan Abu Bakar tentang pertentangan yang terjadi antara kaum Muhajirin dan Ansor. Dia khawatir kalau tidak segera menunjuk pengganti khalifah, maka akan timbul peperangan, akan timbul pertentangan di kalangan umat Islam. Bahkan mungkin akan lebih parah lagi dibandingkan pada saat Nabi wafat. Bagi Abu Bakar, orang yang paling tepat menggantikannya adalah Umar bin Khattab. Maka dia mulai mengadakan konsultasi tertutup dengan beberapa sahabat senior yang kebetulan menengah di rumah. Di antara mereka adalah Abdul Al-Balman bin Auf, Utsman bin Affan dari kelompok Jangan itu, buta tangan itu. serta Asid bin Hudayr dari kelompok Ansor. Pada dasarnya semua mendukung maksud operasi beberapa catatan. Di antaranya Abdul Ar-Rahman misalnya mengingatkan akan sifat keras Umar. Peringatan itu dijawab oleh Abu Bakar bahwa Umar yang bersikap keras selama ini karena melihat sifat Abu Bakar yang biasanya lunak. Dan kelak, kalau Umar sudah memimpin sendiri, dia akan berubah menjadi lebih lunak. Suatu hal yang menarik ialah seusai berkonsultasi dengan Abdul Al-Rahman bin Auf dan Utsman bin Affan,
Abu Bakar berpesan kepada mereka berdua agar tidak menceritakan pembicaraan itu kepada orang lain. Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan lalu menyampaikan pesannya. Baru saja setengah dari pesan itu disampaikan, tiba-tiba Abu Bakar jatuh pingsan. Tetapi Utsman terus saja menuliskannya. Ketika Abu Bakar sadar kembali, dia meminta kepada Utsman supaya membacakan apa yang telah dituliskan. Utsman membacanya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Abu Bakar telah menunjuk Umar bin Khattab supaya menjadi penggantinya sepeninggal dia. Seusai dibacakan pesan yang sebagian ditulis oleh Utsman, Abu Bakar bertakbir, tanda puas dan berterima kasih kepada Utsman. Abu Bakar menyatakan pula bahwa tampaknya Utsman juga ikut gusar terhadap kemungkinan perpecahan umat kalau pesan itu tidak diselesaikan. Umar menjadi khalifah pada bulan Jumadil Akhir pada tahun 13 Hijriah. Az-Zuhri berkata, Umar ditunjuk sebagai khalifah pada hari di mana Abu Bakar meninggal pada hari Selasa 8 hari sebelum bulan Jumadil Akhir. Umar bin Khattab menggantikan seluruh tugas-tugas dengan sebaik-baiknya sebagai Amirul Mukminin. Orang yang pertama kali memanggilnya dengan gelar Amirul Mukminin adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Pengangkatan Umar menjadi khalifah mendapat persetujuan dan baiat dari semua anggota masyarakat Islam. Nah, masa pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Kemudian kebijakan dan strategis Umar dalam kepemimpinan. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki peran penting dalam perkembangan sejarah peradaban Islam. Peranan Umar bin Khattab tercatat sebagai khalifah yang paling menonjol dalam mengambil kebijakan-kebijakan politik yang senantiasa memperhatikan dan peduli kepada rakyatnya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat disayangi rakyatnya. Salah satu kebiasaannya adalah melakukan pengawasan langsung dengan berkeliling kampung sendirian untuk mengawasi kehidupan rakyatnya. Umar bin Khattab pun dikenal sebagai tokoh yang sangat pemberani, bijaksana, dan kreatif, bahkan jenius. Beberapa keunggulan yang dimiliki Umar membuat kedudukannya semakin dihormati di kalangan masyarakat Arab, sehingga kaum Quraisy memberi gelar singa padang pasir. Dan karena kecerdasan dan kecepatan dalam berpikirnya, ia dijuluki Abu Faiz. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik Islam dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam pun memperoleh hasil yang gemilang. Oleh karena itu, Umar bin Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Perluasan penyebaran Islam ke Persia sudah dimulai oleh Khalid bin Walid pada masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian dilanjutkan oleh Umar. Tetapi dalam usahanya itu tidak sedikit tantangan yang dihadapinya, bahkan sampai terjadi peperangan. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Syria, Jazirah Basra, Kufah, Palestina, Persia, dan Mesir. Umar bin Khattab mulai merintis tata cara menata struktur pemerintahan yang bercorak desentralisasi, yaitu suatu sistem pemerintahan yang dikelola oleh pemerintahan pusat dengan adanya hak otonomi pemerintah daerah atau provinsi masing-masing. Selain itu, Umar pun membentuk lembaga pengadilan, di mana kekuasaan seorang hakim terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan. Adapun hakim yang ditunjuk oleh Umar adalah seorang yang mempunyai reputasi yang baik dan mempunyai integritas dan kepribadian yang luhur. Zaid bin Sabit ditetapkan sebagai Qadhi Madinah, Ka'bah bin Sur al-Azdi sebagai Qadhi Basrah,
Ubadah bin Samit sebagai qadhi Palestina, Abdullah bin Mas'ud sebagai qadhi Kufah. Pada masa Umar bin Khattab juga mulai berkembang suatu lembaga formal yang disebut Lembaga Penerangan dan Pembinaan Hukum Islam. Di masa ini juga terbentuknya sistem atau badan kemiliteran. Yang selanjutnya adalah perluasan wilayah negara. Usaha perluasan wilayah dan pengembangan Islam di Persia dan Syria yang telah dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kemudian dilanjutkan kembali oleh Umar bin Khattab dengan hasil yang gemilang. Demikian juga perluasan daerah dan pengembangan Islam di Mesir. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, gelombang ekspansi atau perluasan daerah kekuasaan pertama terjadi di kota Syria, Damaskus. Kota ini jatuh pada tahun 635 Masehi dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmouk, seluruh daerah Syria jatuh di bawah kekuasaan Islam. Dengan dijadikannya Syria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As dan ke Irak dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu kota Mesir saat itu ditaklukkan tahun 641 Masehi. Dengan demikian Mesir jatuh ke tangan kekuasaan Islam. Al-Qadisiyah, kota dekat Hirah di Irak, jatuh pada tahun 637 Masehi. Dari sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, Al-Madain yang jatuh pada saat itu juga. Pada tahun 641 Masehi, Mosul dapat dikuasai. Dengan demikian, pada kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, dan sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Selanjutnya, prestasi dan berbagai kemajuan peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Kemajuan pada masa Khalifah Umar bin Khattab diantaranya bidang perluasan wilayah Islam. Usaha perluasan daerah dan pengembangan Islam di Persia dan Syria yang telah dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kemudian dilanjutkan kembali oleh Umar bin Khattab. Demikian juga perluasan daerah dan pengembangan Islam di Mesir. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, gelombang ekspansi pertama terjadi di kota Syria, Damaskus. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ekspansi Islam meliputi daerah Jazirah Arabia, Syria, Mesir, Palestina, dan Persia. Yang kedua, penetapan kalender Islam. Pada sekitar tahun ke-17 Hijriah, tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa hijrah. Sebelum kalender hijrah ditetapkan, orang-orang pada saat itu menggunakan sistem kalender Masehi. Agar berbeda dengan kaum Nasrani, Umar bin Khattab mencetuskan kalender hijriah yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan karena hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai dua periode dakwah Islam, yakni periode Mekah dan Madinah. Yang ketiga, bidang administrasi dan keuangan pemerintahan. Karena perluasan daerah terjadi sangat cepat, Umar bin Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Administrasi pemerintah diatur menjadi 8 provinsi. Tadi Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Umar bin Khattab melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari kebijakan publik.
termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Tahun 638 Masehi, ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga memulai proses modifikasi hukum Islam. Ini berapa yang ini? Ini biasa 3.000. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Ini berapa? Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara, Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Umar bin Khattab adalah khalifah pertama yang memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintah. Ia juga memberikan santunan dari Baitul Mal kepada seluruh rakyatnya, sehingga kemakmuran dapat dinikmati rakyat dari seluruh pelosok negeri. Gak berani saya di situ. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Elvira. Silakan Ibu Elvira. Yang keempat, bidang sosial kemasyarakatan. Ya, terima kasih Ibu Susi. Selanjutnya adalah yang keempat adalah bidang sosial kemasyarakatan. Pemeluk agama Islam, yaitu pemeluk dan berdiam di wilayah kekuasaan Islam mendapat perhatian, pelayanan, serta perlindungan pada masa Umar. Dengan membuat perjanjian yang antara lain berbunyi, keharusan orang-orang Nasrani menyiapkan akomodasi dan konsumsi bagi para tentara Muslim yang memasuki kota mereka selama 3 hari berturut-turut. Selain itu, pada masa Umar sangat memperhatikan keadaan sekitarnya, seperti kaum fakir, miskin, dan anak yatim piatu juga mendapat perhatian yang besar dari Umar bin Khattab. Perkembangan Islam pada zaman Umar bin Khattab inilah titik tolak perubahan peradaban ke arah yang lebih maju. Dalam sejarah Islam, tak ada orang yang begitu sering disebut namanya sesudah Rasulullah seperti nama Umar bin Khattab. Nama itu disebut-sebut dengan penuh kagum dan sekaligus rasa hormat bila dihubungkan dengan segala yang diketahui orang tentang sifat-sifatnya dan bawaannya yang begitu agung dan cemerlang. Yang kelima adalah wafatnya Umar bin Khattab serta berbagai peninggalannya. Umar bin Khattab dibunuh oleh seorang budak yang bernama Abu Lu'lu' atau Fairuz, yang pada saat ia sedang memimpin sholat subuh. Fairuz adalah seorang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Abu Lu'lu'. Yang nangka, rasa nangka satu, ada gambar itu Fairuz terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara adiknya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Semasa Umar masih hidup, Umar meninggalkan wasiat. Yang pertama adalah, bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celahmu lebih banyak darinya. Yang kedua, bila engkau memusuhi seseorang, maka musuhilah perutmu, karena tidak ada musuh yang lebih berbahaya terhadapmu selain perut. Yang ketiga, bila engkau hendak memuji seseorang, maka pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Keempat, jika engkau ingin meninggalkan sesuatu, maka tinggalkanlah kesenangan duniawi, sebab apabila engkau meninggalkannya, berarti engkau akan terpuji. Yang kelima, bila engkau bersiap-siap untuk sesuatu, maka bersiaplah untuk mati. Karena jika engkau tidak bersiap untuk mati, engkau akan menderita, rugi, dan penuh penyesalan. Dan yang terakhir, bila engkau ingin menuntut sesuatu, maka tuntutlah akhirat, karena engkau tidak akan memperolehnya kecuali dengan mencarinya. Selain itu, Umar bin Khattab banyak
sumbangsi dan kontribusi untuk Islam dan Islam. Yang kedua, mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, memberi isyarat lampu hijau proyek pengumpulan Al-Quran. Dan yang keempat, memberikan hadiah dan penghargaan untuk para hafiz atau penghafal Quran. Dan yang keempat, menghapus pembayaran jizyah atau pajak bagi ahlu zimmah non-muslim yang dilindungi dan tidak mampu. Dan kelima, memberikan tanda pengenal khusus untuk ahlu zimmah. Keenam, menetapkan wajib militer. Ketujuh, menugaskan pihak pengadilan dan petunjuk jalan sebagai penggiring militer. Kedelapan, membuat surat atau SK surat secara tulis. Kedelapan, selanjutnya makalah ini juga ditutup dengan kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, prosedur pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah melalui penunjukan atau wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi yang memiliki peranan penting dalam perkembangan peradaban Islam. Dan yang keempat adalah Umar bin Khattab wafat dibunuh oleh virus seorang budak karena dilatar belakangi dendam pribadi. Dan yang kelima, Umar bin Khattab memiliki pemikiran penting dan bersejarah bagi umat Islam. Ya, barangkali inilah makalah atau dari kelompok 5. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Elvira untuk makalah hari ini. Kami cukupkan sekian. Apabila mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya kepada Ibu Susi dan juga Ibu Elvira. Maaf, kedengeran nggak ya? Jelas nggak Ibu Susi? Jelas Pak. Jelas ya? Ya. Oke. Saya lihat sangat bagus sekali dari pemaparan dari Ibu Susi dan juga Ibu Elvira mengenai presentasi dari Umar ya, kekhilafahan di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Saya tidak menambahkan, justru saya ingin bertanya juga kepada pemakalah, yaitu karena ini tertantang sekali mengenai banyak hal yang disampaikan di dalam makalah tersebut, akan tetapi belum dijelaskan secara tuntas. Nah, akan bagus sekali ketika Bu Susi memberikan penjelasan yang lebih detail lagi. Yang pertama, mungkin itu perlu ditulis dulu ya. Bu Susi, pertanyaan saya. Baik, maaf kalau pertanyaannya terlalu berjibun ya. Ya Pak, sebentar Pak. Silakan Bu. Iya Pak. Baik Pak, silakan. Oke, Ibu. Yang pertama, tadi di dalam makalah itu belum menjelaskan mengenai peranan mengenai majelis umat di masa Umar ibn Khattab. Kata lain dari majelis umat itu ya mungkin Dewan Syuro atau seperti apa. Artinya peranan dari Dewan Syuro atau majelis umat itu kan sangat penting ketika di zaman kekhilafahan, khususnya juga di zaman Khalifah Umar ibn Khattab. Nah, saya meminta penjelasan lebih detail, barangkali nanti Ibu Susi memberikan penjelasan lebih detail mengenai peranan dari Dewan Syuro atau majelis umat di zaman Umar ibn Khattab tersebut. Yang kedua, andaikan karena memang tidak terjadi.
siapakah di waktu masa Umar Ibn Khattab yang meminta tanggung jawab pemerintah, artinya LPJ pemerintah kepada siapa? Terus siapa yang mampu memakzulkan pemerintah jika memang pemerintah itu dia melakukan penyelewengan kekuasaan misalnya. Terus siapa juga yang mampu atau yang diberikan hak untuk membuat hukum legislasi. Siapa juga misalnya yang diberikan untuk menyetujui perjanjian-perjanjian, proyek-proyek masyarakat, proyek-proyek kenegaraan dan sebagainya. Siapa yang berperan seperti itu? Itu pertanyaan kedua, Bu. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana yang mana? Ini Pak Parikunan juga masuk S3 nih, Pak Faiz. Halo? Ya, Halo? ya halo Pak. Maaf tadi sempat keluar ya. Oh ini kita pindah kelas sih. Maaf. Pindah kelas. Halo, assalamualaikum. Untuk S3 Nah, ini S3 ya? Untuk S3 kuliahnya 3:30. Oh, assalamualaikum Pak Prof. Mohon maaf, ini kita S2 Prof. Nah, ini kita bisa nyasar kemana ini? Ini cara pindahnya gimana? Gue tahu ini. Mikrofnya nggak ada. Iya. Soalnya background-nya nggak ada. Oh iya, terima kasih. Oke, ini yang masuk. Jadi mohon bersabar ya, sebentar ya. Lagi dibikin kelasnya dulu. Ini soalnya ada tambahan dari kelas. Oke. Bentar ya. Boleh langsung join aja di situ kalau ada tulisan join room-nya. Kita keluar lagi atau gimana nih? Nggak ada. Nggak ada. Oh iya. Kenapa lagi? Lanjut, tapi pemakalah kayaknya belum masuk ini. Tambahin dulu Pak, tambahin. Tambahin. Kalau saya sih di sini tidak untuk nambahin Pak. Saya lagi banyak bertanya ini. Biar pemakalahnya sedikit mengeluarkan powernya menyampaikan makalahnya. Wow, Pak Opik mantap. Waduh, ini karena saya banyak tidak tahunya, makanya ini pemakalah kayaknya sangat kuat sekali itu tadi materinya. Hanya dia dirangkum beberapa hal atau beberapa poin, padahal poin itu sangat penting untuk disampaikan karena akan melihat beberapa tamayuz atau keistimewaan di zaman Umar itu sendiri. Oh ini pemakalah belum datang ya? Masya Allah itu mana itu? Dri, kalau udah topik yang nanya mah. Pak Haji. Untuk Pak Haji Saipul. untuk tambahannya nanti saya
berikan Pak Dr. Pak Haji balas di chat. Kayaknya lebih tepatnya itu penekanan kayaknya deh, bukan pertanyaan ya. Oh, bukan penekanan Pak, Pak Latif. Penambahan kali. Itu pertanyaan yang memang selama ini saya sudah idam-idamkan untuk ditanyakan, Pak. Masya Allah. Kebetulan ketemu dengan sistem pemerintahan Umar ini. Nah, kayaknya bagus sekali kalau ditanyakan itu. Nah, biar pemakalahnya bisa rajin melihat referensinya itu. Masya Allah. Oh, kan? Terang udah pokoknya. Tuh Pak Sehoni. Oh Pak Sehoni belum sudah Syekh. Katanya mau bantu jawab. Oh, bantu jawab. Jangan kasih bantuan di awal Pak. Kalau bantuan itu belakangan Pak. Kalau di depan apa namanya, Cat? Kalau depan itu pendaftaran itu ya. Belakangan penyesalan dong. Ya itu. Cuma karena kepotong jadi ini ya. Moodnya hilang. Nah, sebenarnya pertanyaannya justru pendek-pendek. Cuma banyak poinnya gitu. Karena berbeda pertanyaan sehingga tidak bisa disingkat Bu Julia. Kalau disingkat nanti itu pertanyaannya kemana gitu kan. Pertanyaannya pendek-pendek. Itu aja diketik. Diketik Ustaz. aja ya? Iya. Waduh. Takut keder. Ya. Saya Ini ketik pemakalnya aja. belum masuk ya? Ya sambil nunggu sambil ngetik Pak Ustadz. Coba saya ketik tapi ini ada 12. Teh Respita mau kemana itu? Lagi nyetir ya? Ya Allah, Bu Respita lagi nyetir. Keren banget. Mati berisik sudah. Tika. Tolong Pak Penghulu, tengahkan mereka. Bunda. Nah. Tuh, udah masuk tuh. Sudah datang Bu Susi. Bu Susi, tadi pertanyaan sudah sampai mana Bu Susi? Maaf. Kalau nggak salah tadi pertanyaan sampai nomor 3 ya Bu. Kayaknya kalau diketik juga terlalu lama. Saya singkat saja pertanyaannya. Ibu Susi tadi pertanyaan yang ketiga itu bagaimana bentuk struktur kekhilafahan di dalam pemerintahan Umar Ibn Khattab? Ya, karena kan tadi dibilang bahwa memang di Ibn Khattab itu terjadi perombakan sistem administrasi yang luar biasa. Kemudian yang keempat, apa yang dirombak dan diperbaharui dari sistem administrasi di zaman Umar, sedangkan wilayahnya kan sudah melebar, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, ya, Palestina, Mesir dan sebagainya tadi yang disampaikan. Yang kelima, bagaimana pembagian peranan peradilan di dalam kekhilafan Umar Ibn Khattab. Dikarenakan tadi memang wilayah sudah begitu meluas. Jadi peranan peradilan seperti apa? Kemudian yang keenam itu contoh reformasi sistem administrasinya seperti apa Bu dalam mengontrol kebijakan publik di zaman Umar Ibn Khattab. Yang ketujuh, satu lagi, bagaimana kalender Hijriyah itu terjadi dan bagaimana kaitannya dengan kalender Hijriyah sebelum Abu Bakar. Artinya kalau sebelum Umar, artinya Abu Bakar dan Rasulullah itu memakai kalendernya kalender apa gitu loh Bu. Nah, artinya perlu penjelasan di situ. Terima kasih Bu Susi, saya menunggu jawaban-jawaban yang luar biasa dan saya siap mendengarkan secara baik dan konsekuen. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Ya. Bu Susi di unmute dulu Bu, nggak kedengeran Bu. Tadi pertanyaan Pak Opik cepat
cepet banget ya, jadi saya nggak sempat nggak keburu nulisnya. Boleh diulang dari yang nomor 4, Pak? Kayaknya ini pertanyaannya borongan ya. Oke, nomor 4 ya, Bu. Iya. Tadi yang nomor 3, bagaimana struktur kekhilafahan di zaman Umar Ibn Khattab, itu yang nomor 3. Ya, struktur pemerintahan kan pasti ada. Yang keempat itu apa yang dirombak dan diperbaharui dari sistem administrasi di zaman Umar. Karena kan wilayah kaum muslimin sudah begitu meluas. Di Mekah, Madinah, Jazirah, kemudian Basrah, Kufah, Mesir, Palestina, dan sebagainya. Itu yang keempat. Yang kelima, bagaimana pembagian peranan peradilan di dalam kekhilafan Umar. Artinya mana yang bisa dieksekusi Umar, mana yang bisa dieksekusi di peradilan itu sendiri. Maksud saya seperti itu. Karena memang wilayahnya kan sudah makin meluas waktu itu. Yang keenam, contoh reformasi dari sistem administrasi yang dilakukan oleh Umar dalam mengontrol kebijakan publik. Nah, yang ketujuh, bagaimana kalender Hijriah atau kalender sebelum Umar. Artinya Abu Bakar memakai kalender apa? Rasulullah memakai kalender apa waktu itu? Apakah Umar membuat kalender baru, artinya sebelum Umar itu kalendernya berbeda, atau mengikuti seperti gaya Masehi, atau seperti apa? Nah, itu minta tolong dijelaskan juga oleh. Masya Allah. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan 2 semester tuh. Terima kasih Pak Opik, luar biasa pertanyaannya. Sangat luar biasa. Iya, sepertinya saya harus berpikir keras juga ini. Jangan keras, Bu. Ya. Mungkin saya akan coba jawab dari yang pertama ya Pak. Mungkin jawaban saya kalau misalnya kurang memuaskan, mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan. Untuk yang pertanyaan pertama, peranan Majelis Umat atau Dewan Syuro. Ya, saya coba jawab. Peranan Majelis Umat atau Dewan Syuro pada masa Umar bin Khattab adalah sebagai apa ya namanya? Ya, sebagai badan legislatif yang bertugas menetapkan kebijakan-kebijakan politik. Itu peran Majelis Umat pada zaman Umar bin Khattab. Untuk yang pertanyaan nomor 2, tadi siapa yang mampu atau siapa yang berperan? Yang andai kan ada yang meminta LPJ gitu. Umar kan sebagai khalifah adalah kepala pemerintahan. Tentunya sebagai kepala pemerintahan, mungkin dari bawahan-bawahannya ingin memastikan bahwa semua berjalan dengan baik gitu. Jadi harus ada laporan-laporan yang memang harus dilaporkan kepada atasannya. Terutama sebagai pimpinan harus tahu dengan pasti apa yang terjadi di kalangan bawah. Untuk yang ketiga, bagaimana bentuk struktur kekhalifahan di zaman Umar bin Khattab. Untuk struktur kekhalifahannya, struktur pemerintahan di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yaitu khalifah, mungkin saya tidak bisa menerangkan ini ya, hanya yang ini. Jadi khalifah adalah pemimpin tertinggi, kemudian ada majelis syuro yang mendampingi, kemudian ada juga sekretarisnya yang diantaranya ada Al-Jun, Al-Kharaj, Bait Al-Mal, ada juga Al-Nafi'ah, Al-Ahdad. Kemudian ada hakim daerah, ada juga kepala daerah, kemudian rakyat. Nah, itu salah satu mungkin jalur komandonya ya. Untuk yang keempat,
Mungkin Bu Elvira Ini pemerintahan ya yang dirombak adalah Umar bin Khattab merubah sistem pemerintahan menjadi desentralisasi ya, di mana karena perluasan wilayah-wilayah yang sudah dilakukan dan itu menyebar menjadi 8 provinsi. Jadi perombakannya adalah dia membentuk satu sistem desentralisasi di mana masing-masing daerah mempunyai otonomi sendiri, namun kebijakan-kebijakan penuh harus Karena sekali di zaman Umar bin Khattab sistem administrasi yang katanya ya, itu lebih efektif, lebih efisien daripada kekhilafahan sebelumnya. Terima kasih Bu Susi. Sama-sama Bapak. Bu Elvira silakan ditambahkan. Ya, ini barangkali yang tambahan ya, saya mencoba untuk menambahkan juga bingung. Sistem yang dirombak mungkin dari segi administrasi itu ada bagian keuangan ya, dari tadi di makalah juga disebutkan ya bahwa yang tadi di desentralisasi kan setiap wilayah punya otonomi daerah masing-masing. Cuma tetap acuannya kepada pemerintahan pusat. Begitu juga dari sistem keuangan atau administrasi negara. Jadi daerah memiliki otonomi sendiri untuk mengolah administrasi masing-masing, namun tetap mengacu kepada pemerintahan pusat. Dan satu lagi itu barangkali ya Umar bin Khattab juga kan mendirikan Baitul Mal yang tujuannya adalah mengatur keuangan-keuangan yang akan membantu administrasi negara juga. Jadi semuanya saya pikir adanya di dalam otonomi daerah masing-masing, walaupun kendali tetap Umar yang pegang, artinya tetap di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Silakan yang lain bisa menambahkan barangkali. Baik. Nah, sudah ya Pak Opik untuk jawaban nomor 4. Ya Ibu Susi. Mungkin perlu dicatat juga bahwa kita sering melihat dalam referensi-referensi sejarah bahwa Umar selalu memberikan atau mendistribusikan barang atau mungkin uang atau mungkin tadi dirham wa dinar datang dari Baitul Mal Madinah ke setiap daerah. Itu artinya bahwa apakah setiap daerah juga sudah memiliki Baitul Mal atau tidak? Karena saya belum melihat ada Baitul Mal misalnya di Mesir yang dikuasakan kepada waktu itu misalnya gubernurnya adalah Amr bin As misalnya. Kemudian dia bisa memberikan
distribusi langsung kepada masyarakat. Akan tetapi justru saya banyak melihat bahwa Baitul Mal yang dari Madinah, dari pusat, itu yang turun mendistribusikan segala keperluan bagi setiap masyarakat di wilayah-wilayah yang disebutkan tadi. Itu ada sekitar wilayah besar seperti itu. Bagaimana menurut Bu Susi dan Bu Elvira? Nah, baik Pak, kalau seperti yang tadi Pak Umar bin Khattab. Peranan peradilan, Bu. Peranan peradilan. Bu Elvira. Mungkin saya akan coba menambahkan Mbak untuk Susilowati. peranan ya. Dikasih waktu Prof-nya untuk menjelaskan. Udah mau deket jam 3. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Julia sudah diingatkan. Ya, mungkin untuk yang pertanyaan nomor 5 dan selanjutnya kami persilakan Prof untuk menambahkan. Mudah-mudahan lebih memuaskan jawabannya dibandingkan dengan kami. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada siang ini adalah tentang Khalifah kedua ya. Jadi perkembangan peradaban Islam dalam masa Khalifah Abdul Khattab. Seperti kita ketahui bahwa Khalifah Umar itu menjabat sebagai khalifah dalam kurun waktu 10 tahun ya. Kalau Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, nanti Khalifah Utsman 12 tahun, dan Ali selama 6 tahun. Meskipun Umar bin Khattab ini didasarkan pada wasiat Abu Bakar, tetapi beliau sangat adil dan mampu melanjutkan kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Seperti tadi disampaikan bahwa pada masa Umar ini banyak futuhat, banyak ekspansi ke berbagai negara-negara yang dulu dikuasai oleh Romawi dan Persia. Sehingga pada masa Umar itu kekuasaan Islam sudah mencapai wilayah yang sangat luas sekali. Sehingga saat itu sudah disebut sebagai negara jaya, melebihi dari Amerika sekarang, melebihi kekuatan dari Rusia pada masa lalu ya. Jadi saat itu kekuasaan negara Madinah yang dibangun Rasulullah dilanjutkan oleh Umar itu sudah mencapai negara superpower, dan itu didasarkan pada pendekatan yang humanis ya. Walaupun beliau menaklukkan Presiden Romawi, tapi tidak serta-merta memaksa beliau untuk membela agama Islam ya. Tidak ada paksaan dalam agama karena punya prinsip al-ikhtilaf ya. Tidak ada paksa dalam beragama. Kemudian juga beliau sangat adil. Antara lain bahwa di dalam memimpin beliau senantiasa memberi kemaslahatan. Terbukti misalnya pada saat Allah masih hidup itu penaklukan ya, para penakluk atau prajurit itu mendapatkan seluruh ghanimah kemasan perang. Tetapi pada masa Umar itu hanya harta bergerak, sedangkan harta tidak bergerak pertama itu tidak dibagikan kepada prajurit, tetapi diserahkan kepada penduduk setempat untuk menggarapnya, dan hasilnya
diserahkan kepada negara sebagian dan sebagian kepada penggara. Itu sebagai contoh beliau Umar ya. Dan meskipun Umar bin Khattab itu seorang khalifah yang sangat hebat, tetapi hidup sederhana. Yaitu antara lain bahwa beliau itu kemanapun pergi tidak pernah berpengawalan yang berlebih. Paling dia hanya tempat satu orang. Sebagai contoh ketika berkunjung ke Suriah ya, ke tempat Gubernur Muawiyah, itu beliau hanya ditemani oleh seorang sahabat yang bergantian unta. Demikian juga ketika menaklukkan wilayah Palestina ya, Yerusalem, itu juga beliau kepada seorang teman saja. Dan beliau pakainya pun sangat sederhana. Beliau lebih memperhatikan pada masyarakat. Maka antara lain tadi adalah sangat perhatian pada kaum para masakin. Yaitu ketika beliau menjadi khalifah, beliau sering belusukan lah gitu ya bahasanya itu. Sering belusukan, di mana beliau seringkali untuk lebih sering menyerahkan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang memerlukannya. Jadi di situ memang kita lihat betapa Umar itu orang yang hebat sekali, lebih banyak mengabdi daripada kepentingan diri sendiri. Hampir tidak ada kepentingan pribadi, tapi semuanya adalah untuk kepentingan umat. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya pun beliau selalu inspeksi mendadak ya. Kalau ada yang tidak adil, beliau selalu menegurnya. Dan kalau ada yang kelaparan, beliau langsung mengambil dari Baitul Mal. Apa yang perlu diperjelas lagi? Nomor 5. Silakan, apa yang perlu dijelaskan lagi? Pembagian peradilan tadi apa Pak Taufik? Tentang pembagian peranan peradilan pada masa Khalifah Umar. Ya, jadi peradilan itu hanya Abu Bakar Siddiq di Khalifah, Umar yang menjadi yang mengurus masalah peradilan. Sangat pada masa Umar itu kepalanya peradilannya adalah Jam setengah ahli mengurus masalah peradilan. Sedangkan untuk daerah-daerah itu ada gubernur masing-masing ya. Dan perlu diingat pada umumnya itu gubernur juga ulama, juga agama. Sehingga dalam masalah-masalah peradilan yang menyangkut daerah itu langsung ditangani oleh para gubernur. Karena umumnya para gubernur juga ahli agama. Demikian juga kalau di pusat sebagai menterinya ya, itu jelas ahli peradilan. Ya, silakan apa lagi? Banyak kan? Masalahnya apa lagi? Coba kalau di terus ya. Prof. Ya. Ya, saya Pak Sehuni ingin bertanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab Islam kalau dari sudut pandang saya mengalami kejayaan sampai bisa mengekspansi melebihi daripada Amerika sekarang. Yang saya ingin pertanyakan ketika mengadakan ekspansi, Islam kan rahmatan lil alamin, cinta damai. Hal itu apakah ekspansi Umar bin Khattab melalui perang? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah masih relevan metode Umar bin Khattab ketika Islam ingin mengekspansi ke negara lain di masa sekarang? Karena sudah ada keberhasilan Umar bin Khattab, apakah masih relevansi dengan keadaan negara sekarang? Itu aja Pak Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama memang harus diakui bahwa dalam menaklukkan itu memang ada perangan. Ada perang Qadisiyah menghadapi orang-orang Iran, ya kan? Ada juga perang Romawi yang itu sudah dimulai pada masa Abu Bakar. Tapi Abu Bakar sedang wafat sehingga berhenti dilakukan oleh Umar. Jadi memang ada peperangan, tetapi masyarakat justru rakyat justru
menyambut baik datangnya para tentara Islam. Karena apa? Ketika berada di bawah kekuasaan Romawi dan Persia, itu mereka tertindas, sehingga lebih senang di bawah kekuasaan umat Islam. Mereka secara agama diberikan kebebasan, paling mendapat jizyah ya, pajak kepala itu sebagai bentuk membayar terhadap keamanan, manajemen keamanan. Ya. Jadi pada masa Umar itu menaklukkan dengan peperangan juga, tetapi itu adalah sangat disambut baik oleh rakyat karena justru membebaskan dari penindasan yang dilakukan oleh para penguasa sebelumnya. Nah, kemudian dalam masa agama nggak ada paksaan ya, karena kita punya perjuangan tidak fiktin, nggak boleh pada masyarakat, sehingga adalah atas kemauan sendiri. Tentu sejak sekarang nggak relevan lagi ya kalau model-model penaklukan masa lalu, sekarang itu bukan lagi yang mana, karena justru kita lebih penting mengatasi problem umat Islam sendiri ya. Sekarang itu dunia sudah masing-masing punya wilayah masing-masing, punya kekuasaan masing-masing yang harus dihormati, sehingga beda dengan zaman dulu ya, sehingga relevan lagi ya. Sekarang yang penting adalah bagaimana menjadikan dunia Islam itu sejahtera. Islam itu adalah bertakwa itu berbeda. Jelas ya? Terima kasih. Ya, masih ada? Masih ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau meneruskan pertanyaannya Pak Topik ya, yang mengenai kalender Hijriyah. Yes, kan? Kalender Hijriyah pada masa Rasul dan Umar dan Abu Bakar dan Umar itu bagaimana bentuknya, Ustadz itu? Assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam. Jadi masa itu memang menggunakan kalender Hijriyah itu baru pada masa Umar ya. Itu atas usul Sayyidina Ali. Pada masa Rasul dan pada masa Sayyidina Abu Bakar itu belum pakai tahun, tetap menggunakan kalender Qamariyah ya. Ada mulai dari Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, akhir itu semuanya sama karena menggunakan kalender Qamariyah. Tapi tahunnya aja yang belum ada. Jadi belum pakai tahun, maksudnya waktu masih tahun gajah misalnya kan. Jadi belum menggunakan tahun. Tahun itu baru pada masa Umar atau Sayyidina Ali. Karena apa? Kenapa jadi lahir Rasul? Karena yang paling monumental adalah hijrah Rasul. Kalau lahir belum ada perubahan apa-apa yang berarti ya yang signifikan. Wafat Rasul juga nggak perlu jadi peringatan. Tapi hijrah ini yang membedakan umat Islam yang semula tertindas di Makkah menjadi merdeka di Madinah. Yang semula menjadi jelata di Makkah, Madinah punya kekuasaan. Sehingga itulah yang perlu diperingati sebagai tahun Hijriah. Dan pada masa sebelumnya itu sudah ada tanggal, sudah ada bulan, kan haji juga sudah dimulai sejak zaman dulu kan, tetapi Hijriah juga, tapi tidak bulan tahun. Tahun itu baru pada masa Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jelas ya? Jelas ya? Ustaz, terima kasih. Ya. Iya. Baik, kalau sudah cukup sebentar ini kita dulu ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Terus ada rapat soalnya ya. Ya. Terima kasih ya, maaf ya. Terima kasih Baik, Pak. terima kasih Ya, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Ini UTS gimana ya? Saya nggak paham. Kembalikan ke ketua. Bu Susi. Iya. Bu Susi kembali dulu ke ketua. Baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ketua. Kita Silakan bisa Pak Ketua. Mungkin ada dijadiin yang kartun. mengenai UTS dan sebagainya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Yang sebelumnya itu ya, yang ada tulisan itu. Apa tuh, Bun? Ada tulisan izinkan nanti memotret dan merekam. Saiful absen di mana Pak Saiful? Belum pada absen ya? Belum ada absen. Di mana sih learning yang tadi itu? Sana dikirim nih absennya. Absen di learning. Absennya dua-duanya berarti ya di Dua-dua diisi, Bu. Dengan juga pulang kampung dengan. Benar. Dua-duanya diisi. UTS belum ada info tanggal berapanya. Tanggalnya kayaknya kemarin bisa mulai hari ini ya. Tanggal 11. Iya, hari ini. Tanggal 11. Terus ini. Karena belum pada bayar semua ditunda. Ditangguhkan. Masih nyicil. Iya kali. Saja. Tanya Bunda tuh. Hah? UTS-nya minta tugas bagaimana? Pak ini lanjut aja atau gimana sih? Lanjut ya? Minta Biasanya tugas. istirahat dulu ya. Istirahat. Jam berapa sih Ibu masuknya? Jam 4. Sampai. Oh yaudah saya. Biasanya setengah 4. Hidungnya agak maju. Jinak dulu ya Pak Ketua. Iya, iya. Pak nanti masuk lagi. Assalamualaikum. Ya, istirahat dulu. Assalamualaikum. Istirahat dulu. Coba Mira dong. Kacamatanya. Ini nih. Udah bener ya? Gini. Yang merah lah, kan Bunda juga kacamatanya merah. Ini kayaknya cocok deh. Iya cocok kita. Bajunya. Jangan. Oh nggak ada baju? Oke. Simpan. Ya Allah nggak ada baju sih, bajunya nggak ada. Emang ada sebelumnya. Itu deh. Coba banget. No, pakaian. Nah, kayak sama sekarang. Bunda pakaiannya belum. No, pakaiannya harus bayar. Aduh. Ya, ini bisa lihat nih kan. Pro. 13.000 tuh biasa tuh. Kok semua pada Ini baju doang. Mira mandi dulu Iya, Amel mau nggak main jual-jualan? Mau. Ayo. Ambil duitnya sini. Nanti kan ceritanya mau jual-jualan. Mainnya di kamar sana, Bunda lagi belajar loh. Ini kok jadi gini? Oh, udah join. Lah, kayaknya semua pada tutup deh. Enggak, ini di sini nih. Jadi aku cuma pencet ini. Sudah. Udah selesai? Udah. Selesai. Ini biar Mira. Kok itu nggak nyala? Udah yang Ya, sama. Ayo. Terus? Kayak gini ceritanya. Ini jual-jualan terus. Ceknya tuh. Ini nyala. Ini yang kuping itu. Cekannya. Yang sebelah sini warnanya oranye. Iya di.
Warna oranye. Apa? Warna oranye. Sini. Mana yang dari itu? Biar Mia buka sini. Sini biar Mia buka. Mana? Yang oranye. Cuma mati yang oranye harusnya. Kemarin nyala udah ditaruh di atas. Siapa yang dia harus naik ke atas? Lima. Mana yang bani itu yang buat bani? Warna putih. Yang mana? Yang kayak apa tuh bando yang kayak unicorn tuh yang unicorn. Oh yang tadi.